Wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini, minggu ini? Oke teman-teman, kemarin teman-teman baru menyelesaikan yang namanya ujian tengah semester, gitu kan ya. Kemarin teman-teman sudah menyelesaikan salah satu tahapan di semester ini, yaitu menyelesaikan ujian tengah semester. Dan kalau sudah ujian setengah semester atau UTS, berarti kemarin itu kita ada di minggu yang ke-8, maka hari ini, minggu ini kita ada di minggu yang ke-9. Teman-teman, proses pembelajaran kita berarti sudah setengah dari perjalanan kita sudah terlampaui, teman-teman ya. Dan saya harap dari setengah perjalanan yang terlampaui ini teman-teman bisa eee, menambahkan ilmu baru. Paling tidak teman-teman bisa mengingat lagi apa yang teman-teman sudah pelajari di jenjang sebelumnya gitu ya. Karena kan bahasa Indonesia ini bukan first thing atau bukan yang pertama teman-teman pelajari gitu ya. Ini kan sudah beberapa kali teman-teman mempelajarinya gitu. Paling tidak kalaupun misalnya belum ada hal yang signifikan banget, ditambahkan selama proses pembelajaran ini, paling tidak teman-teman bisa mengingat lagi, reminder lagi semua pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia yang sudah dipelajari kemarin dan sekarang, diterapkan lagi, paling tidak sudah lebih paham, sudah lebih bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu harapannya teman-teman ya. Dan sama seperti minggu-minggu sebelumnya, pastinya di setiap minggunya saya akan menyampaikan 2 topik ya. Saya akan menyampaikan 2 topik dan di topik pertama ini kita mulai akan membahas lagi ke sesuatu yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Kalau di minggu-minggu sebelumnya, sebelum UTS itu teman-teman mengenal dari mulai kata, kemudian frasa, ada juga kalimat, dan di minggu ke-9 ini teman-teman akan mengenal lebih besar lagi yaitu paragraf. Ya, teman-teman. Jadi, minggu ini kita akan membahas tentang paragraf. Oke. Nah, sebelum kita ke definisi gitu ya, sebelum kita tahu apa sih itu paragraf, kenapa sih harus ada paragraf gitu kan ya, kenapa harus ada paragraf, mungkin kan teman-teman akan bertanya juga gitu ya. Jadi kita akan yang pertama kita ke bagian definisi dulu. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf ini? Oke, paragraf itu adalah satuan bahasa ya. Jadi sama nih satuan bahasa. Memang semuanya satuan bahasa dari frasa, kemudian kata, kalimat, satuan bahasa yang membicarakan suatu topik atau gagasan atau pokok pembicaraan. Jadi paragraf itu teman-teman apa yang membedakan paragraf dengan kalimat, dengan kata gitu ya. Paragraf ini punya yang namanya topik. Oke, jadi perbedaannya paragraf ini punya yang namanya topik, teman-teman. Jadi kalau kalimat itu hanya memiliki sebuah informasi yang yang dua orang atau antara si penutur dengan si pendengar itu sudah tahu gitu, informasi itu dapat disampaikan secara tersampaikan gitu ya, hanya sebuah informasi gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam paragraf itu ada topik, ada gagasan, ada pokok pembicaraan yang hendak mau disampaikan. Siapa yang menyampaikan? Ya, yang menyampaikan adalah yang menyampaikan itu kalau secara tertulis adalah penulis ke pembaca, atau kalau secara lisan adalah kepada si penutur, kepada si pendengar. Tapi kalau dalam bentuknya paragraf, paragraf itu kan lumayan panjang ya teman-teman ya, itu biasanya dari sisi yang lebih banyak, bukan tidak ada, tapi lebih banyak dalam bentuk tulis. Memang ada dalam bentuk lisan, tapi kan pastinya dalam bentuk pidato, misalnya dalam bentuk sambutan. Kalau kita ngobrol kan, ngobrol keseharian itu kan nggak mungkin dong bisa terrecognize atau tergambar dalam sebuah paragraf ya. Oke, kemudian apa sih ciri-ciri dari sebuah paragraf itu? Yang pertama, terdiri dari beberapa kalimat. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Teman-teman, di dalam sebuah paragraf itu minimalnya itu terdapat ada 4 kalimat. Jadi,
bila mau dikatakan, bila teman-teman menulis dan teman-teman mau mengatakan itu adalah sebuah paragraf, maka di dalam sebuah paragraf itu minimal terdiri dari 4 kalimat. Tolong diingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi minimal 4 kalimat. Ketika teman-teman menuliskan 3 buah kalimat, maka itu belum dapat disebut sebuah paragraf, karena paragraf itu harus ada minimalnya adalah 4 kalimat ya. Nah, kemudian kalimat yang pertamanya itu menjorok gitu ya, jadi tidak sama rata tapi lebih menjorok. Kemudian memiliki topik yang tadi disampaikan, memiliki topik sebagai gagasan utama. Jadi topik ini bisa dikatakan sebuah inti yang akan dijelaskan dari si paragraf tersebut. Nah, terdiri dari kalimat topik dan kalimat pengembang. Jadi topik itu yang intinya yang hendak disampaikan. Pengembang ini adalah yang mensupport kalimat-kalimat topik ini. Nah, kalimat dalam paragraf saling terkait satu dengan yang lain pastinya, teman-teman. Jadi kalimat antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, tiga, dan juga empat itu harus berhubungan, berkesinambungan. Jadi harus sambung menyambung menjadi satu. Jadi makanya kenapa harus saling terkait, agar si reader, si pembaca itu bisa memahami, oh ini yang dimaksudkan si penulis ya. Itu dari ciri-ciri paragraf. Kemudian kita ke apa sih fungsi paragraf bagi, di sini ada fungsi paragraf bagi penulis dan juga bagi pembaca. Ini bagi penulis ya, paragraf ini bisa memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. Jadi misalnya ketika saya sebagai seorang penulis ingin menuliskan tentang misalnya kejadian yang terjadi kemarin, yang kejadian yang saya alami kemarin misalnya ya, di dalam satu paragraf. Nah, itu kan saya akan memecah temanya. Jadi, paragraf yang pertama kejadian yang terjadi misalnya di pagi hari, kemudian di paragraf yang kedua yang terjadi siang hari, yang ketiga yang terjadi di sore hari, yang terakhir yang terjadi di malam hari, itu misalnya. Kemudian, paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. Nah, dengan adanya paragraf ini, saya sebagai seorang penulis ini merasa terbantu karena saya bisa menuangkan apa yang ada di dalam pikiran saya dalam bentuk sebuah tulisan yang orang lain itu bisa membacanya, yang semoga diharapkan yang membacanya ini dapat juga jadi suatu knowledge baru, jadi suatu sebuah sharing yang paling tidak ada ya satu kalimat yang bisa bermanfaat bagi si pembacanya itu. Nah, itu dari sisi sebagai seorang penulis. Nah, kalau ini dari sisi sebagai seorang pembaca. Pembaca dapat dengan jelas memahami gagasan utama paragraf dengan memisahkan atau menegaskan perhatian secara wajar dan formal. Nah, tadi kan saya mau nulis tulisan tentang yang terjadi kemarin. Karena saya sudah memisahkan, maka pembaca pun rasa, oh iya, ini yang pagi, ini yang siang, yang sore. Jadi, mereka terbantu ya. Kemudian sebagai seorang pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Jadi kita sebagai pembaca itu merasakan sebuah hal yang, oh iya ini runut sekali ya kejadiannya ya dari pagi gitu. Jadi di sini kesan yang kondusif, oh ya jadi kayaknya rapi, tenang, tidak ada huru hara, walaupun biasanya kejadiannya di nyatanya tuh ya ada huru haranya juga gitu ya teman-teman. Nah, oke, apa saja kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf? Oke, di dalam sebuah paragraf itu yang pertama ada kalimat topik, yaitu yang intinya itu. Ada kalimat pengembang yang mensupport kalimat penutup. Kalimat penutup itu yang biasanya ada di akhir, biasanya dijadikan sebuah kesimpulan dalam sebuah paragraf juga. Dan juga ada yang namanya kalimat penghubung. Jadi yang menghubungkan antara misalnya kalimat kedua dengan kalimat ketiga dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, tentang paragraf cukup itu dulu, dari mulai pengertian, dari mulai ciri-ciri, kemudian manfaat paragraf bagi pembaca dan juga penulis, dan juga tadi di bagian akhir ada tentang kalimat dalam sebuah paragraf gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih. Sudah selesai untuk topik pertama. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.